Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi Wahyudi, SPDI. Saya adalah mahasiswa PPG Deljab tahun 2022 tahap 1 pada LPTK UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Pada kali ini saya akan menayangkan video praktek PPL 1 RPP 1. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan hari ini anak? Sehat walafiat? Sehat. Alhamdulillah, kalau anak sehat dan siap menerima materi dari Bapak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kepada ketua kelasnya Nak Kevin, silahkan dipimpin teman-temannya membaca doa. Ya teman-teman, sebelum kita belajar kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, terima kasih kepada Nak Kevin sudah memimpin teman-temannya membaca doa. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita melakukan pembiasaan membaca surat Al-Ikhlas. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, terima kasih. Sebelum memulai, Bapak akan absen terlebih dahulu. Yang pertama, Dapa Kevino Hadir Pak. hadir. Kartika Anggraini, Hadir Pak. Muhammad Maulana. Hadir Pak. Alhamdulillah, anak-anak semua hadir semuanya dan siap menerima materi yang akan Bapak sampaikan. Karena sekalian sudah disiapkan semua buku tulis, buku paket dan alat tulisnya, sehingga kita siap menerima pelajaran dari Bapak saat ini. Ya anak sekalian, sebelum Bapak memulai pelajaran, siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu? Saya Pak. Ya. Suci dan Hades. Ya, kita ucapkan jempol untuk Tiara. Tepuk tangan dulu. Ya, Bapak akan menyampaikan di sini sebelum memulai pelajaran. Tujuan dari pembelajaran kita ialah bisa dilihat di layar. Ialah tujuan pembelajaran kita hari ini dengan judul keutamaan sholat 2.15.1 peserta didik akan mampu menunjukkan perilaku disiplin sebagai individu maupun orang lain di sekitarnya. 3.15.1 peserta didik akan mampu mengidentifikasi antara keutamaan sholat dari hari ini dan kegiatan kita hari ini. Diantaranya Bapak menyampaikan materi dan nanti akan Bapak bentuk kelompok, kita akan berdiskusi. Nah, itulah kegiatan kita pada hari ini. Kita dilihat pada slide yang Bapak tampilkan di sini makna sholat. Sholat menurut bahasa artinya doa. Sedangkan menurut istilah, sholat merupakan suatu ibadah yang terdiri atas ucapan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat dibedakan menjadi sholat fardu dan sholat sunnah. Keutamaan sholat di sini bisa kalian saksikan. Sholat itu mencegah perilakunya dari perbuatan keji dan munkar. Nah, di sini bisa disaksikan. Oke, sholat merupakan amalan terbaik setelah dua kalimat syahadat. Sholat dapat membersihkan atau menggugurkan dosa
materi yang Bapak sampaikan. Jadi di sini Bapak menjelaskan tentang keutamaan sholat. Pengertian sholat sudah Bapak sampaikan dan keutamaan. Keutamaan sholat. Setelah ini anak-anak semua akan bergabung menjadi beberapa kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Dan tugas anak-anak sekalian berdiskusi mencari permasalahan yang terkait dengan materi yang Bapak sampaikan tentang pengertian sholat dan keutamaan sholat. Dan juga Bapak akan menayangkan di sini video. Ini videonya tentang keutamaan sholat. Yang saleh dan salehah, bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Perhatikan tentang berita melaksanakannya. Apakah ada beberapa kewajiban dalam kelas pastinya akan mendapatkan tabungan. Lalu, jika kita melaksanakan sholat, apa saja? Ya, alhamdulillah, anak-anak semuanya sudah memahami. Dan tugas kalian di sini masing-masing kelompok, baik kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ialah mencari permasalahan dari materi yang Bapak berikan tentang pengertian sholat dan keutamaan sholat, dan merumuskan 1-2 pertanyaan yang nanti akan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok yang dipimpin oleh ketua kelompoknya untuk menyampaikan pertanyaan. Ya, itu tugasnya. Silakan setelah ini Bapak akan mengawasi diskusi anak-anak. Silakan berdiskusi. Selesai sudah ya diskusi kalian. Silakan Bapak persilahkan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya dalam bentuk soal. Ya, silakan berdiri di tempat membacakan soal hasil diskusinya. Ya, bagus ya. Alhamdulillah, keutamaan sholat diantaranya sholat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Dan sholat ialah amalan kedua setelah syahadat. Yang ketiga, orang yang rajin melaksanakan sholat akan mendapat jaminan masuk surga. Ya, alhamdulillah, kelompok 1 dan 2 sudah melakukan presentasi dengan bagus, dan juga kelompok 3. Kita berikan dulu tepuk tangan untuk masing-masing kelompok. Nah, di sini hasil presentasi anak-anak semuanya baik ya. Kalian berdiskusi juga dengan semangat sehingga bisa mengumpulkan satu pertanyaan kepada Bapak hasil dari diskusi anak-anak sekalian. Nah, disitulah pentingnya pembelajaran kita hari ini dengan judul keutamaan sholat. Kalian memahami pengertian sholat baik dari segi bahasa dan juga dari segi istilah. Dan kalian memahami keutamaan sholat apa-apa saja. Selesai Pak. Ada anak-anak yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini. Nah, Ijan, ya, silakan. Salat itu menyebabkan
Ya, terima kasih kepada Najam. Selanjutnya Bapak ingin mengajukan satu pertanyaan ya. Bapak pilih, Tiara, sebutkan satu dari keutamaan sholat. Salat itu bisa mencegah kelakuan dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, terima kasih. Yang sekalian, setelah kita belajar hari ini bagaimana perasaan kalian dengan mempelajari keutamaan sholat, coba disampaikan oleh satu temannya. Nak Kevin, bagaimana perasaannya setelah belajar tentang keutamaan sholat? Alhamdulillah Pak, saya sudah memahami makna sholat. Ya, alhamdulillah. Anak-anak semuanya sudah memahami tentang keutamaan sholat. Dan insya Allah minggu depan pembelajaran kita ialah bacaan sholat. Dan anak sekalian silahkan ditulis di buku teksnya tulisan insya Allah aku bisa. Dan marilah kita sama-sama mengakhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillah, wassalam. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.